Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah, kembali kita dalam kajian Habim TV yang mencerdaskan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu kajian yang mudah-mudahan menjawab seluruh problematika, seluruh tuntutan daripada kehidupan umat manusia, sehingga mudah-mudahan kajian Habim TV ini menjadi media bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan, meningkatkan kita untuk bisa betul-betul lebih benar, lebih kafah dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna, baik secara konsep ilmu, secara aplikatif dalam berbagai dimensi. Islam adalah agama yang sempurna, tidak memiliki cacat sedikit pun. Karena tentunya Islam kita yakini bersumber dari Allah yang maha sempurna, maka tentu tidak memiliki kekurangan dan cacat sedikit pun. Hal ini telah dibuktikan baik itu oleh para ilmuwan, para ulama dan para mujahid, telah membuktikan bahwa memang Islam benar, tidak ada cacat sedikit pun. Para ilmuwan dalam sisi teknologi dan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa memang Islam yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai rujukannya benar adanya. Kita bisa melihat berbagai fakta di mana secara ilmiah konsep yang disebutkan oleh Islam dalam Al-Quran benar nyatanya. Proses penciptaan manusia dan begitu pula alam dan sejabannya betul-betul terbukti kebenarannya. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran selalu nyata dan terbukti. Begitu pula para ulama, para mujahid tentunya juga telah berkontribusi besar membenarkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran, apa yang dijanjikan oleh Islam, hakikatnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan keteguhannya, kesabarannya, keikhlasan dalam menjalankan Islam, betul-betul telah membuktikan bagaimana Islam ini benar, tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun. Maka tentunya adalah sebuah kenihilan ketika umat Islam yang menerima agama yang besar dan sempurna ini tidak menjadikan kesempurnaan Islam sebagai narasi-narasi dalam kehidupannya, tidak menjadikan Islam dengan seluruh kesempurnaannya sebagai sebuah prinsip hidup yang betul-betul bisa diwujudkan dalam kehidupannya, bisa ditampilkan, bisa dihujahkan kepada orang lain. Maka jelas ketika umat Islam tidak memiliki narasi yang agung, ini akan terjebak dengan rutinitas yang kering, dengan agama yang kering. Padahal Islam adalah agama yang agung, Islam adalah agama yang besar. Tapi ketika hal kebesaran tersebut tidak sampai dimiliki oleh pelakunya, maka tentu akan kering kerontang. Bahkan umat Islam dalam sebuah hadis disebutkan akan seperti buih di lautan. Mereka banyak tapi tidak memiliki bobot sedikit pun. Mereka banyak tapi tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kenapa? Karena umat Islam bisa jadi belum menyerap secara utuh keagungan, kebesaran Islam menjadi sebuah narasi-narasi dalam kehidupannya. Bahkan ketika Islam tidak dijadikan sebuah narasi, jangankan orang lain, istrinya pun tidak akan mampu merasakan nikmatnya Islam. Anaknya pun tidak akan bisa merasakan apa nikmat menjadi orang Islam, apa nikmat menjadi orang yang menerima dan meyakini kebenaran agama Islam. Karena tentunya kita sebagai pelakunya tidak menyerap, belum meyakini seutuhnya Islam menjadi sebuah narasi-narasi yang benar, narasi-narasi yang dikehendaki oleh sesuai dengan kaidah Islam itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka ketika Islam tidak jadi narasi, jangankan untuk menyanggah, untuk mengkanter
narasi-narasi setan, narasi-narasi orang kafir untuk melemahkan iman kita, untuk memadamkan cahaya iman kita dengan liyutfi'u nurullah biafwahihim. Jangankan mengkantar dan melawan narasi-narasi orang-orang kafir dan setan, melawan pertanyaan anak kita sendiri pun kita tidak akan bisa menjawab. Banyak umat Islam yang pada akhirnya kebingungan, kenapa Anda memeluk agama Islam? Kenapa Anda harus mengikuti Al-Quran? Bahkan yang paling luar biasa monohok, ketika umat Islam bingung, kenapa selama ini Anda menyembah Allah? Kenapa selama ini Anda sholat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun akhirnya umat Islam itu sendiri tidak bisa menjawab dengan narasi-narasi. Ini menjadi sebuah kelemahan. Ketika akhirnya kita justru tersadarkan, bahkan terlemahkan dengan narasi-narasi orang kafir, sehingga akhirnya banyak mengidolakan orang-orang kafir, banyak mengidolakan dan merujukan konsep-konsep ilmu kepada orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, merasa takjub, merasa bangga mengikuti konsep-konsep yang tidak berjelas kepada Al-Quran dan hadis. Ini disebabkan, dikarenakan umat Islam tidak mampu menangkap narasi-narasi Al-Quran sebagai sumber daripada Islam itu sendiri. Sahabat Tabim TV rahimakumullah, dengan kesempatan ini cukup mungkin menjadi sebuah contoh bagaimana narasi kita menjadi umat Islam. Kenapa kita harus mengikuti dan tunduk kepada Islam secara utuh? Karena jelas Islam adalah satu-satunya wasilah untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi narasi agung dalam seluruh ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah ini adalah menjadi narasi, menjadi tujuan agung bagi seluruh umat. Karena tentu tanpa ridho Allah, apalah artinya kita melihat Fir'aun, kekayaan, harta, kehormatan dimiliki semua, tapi minus ridho Allah, dia berakhir celaka. Banyak orang-orang yang mewah hidupnya, banyak memiliki apapun dalam konsep dunia, tapi akhirnya rugi, terjatuh karena ia tidak mampu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi tujuan kita tunduk patuh kepada Islam menjadi sebuah keyakinan adalah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada lagi kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang mukmin mendapat ridho Allah, dosanya akan diampuni, ia terjamin keselamatannya dunia dan akhirat. Bahkan saking besarnya ridho Allah kepada seseorang, sampai manusia yang lain tidak mampu menangkap nikmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika mendapat ridho Allah dengan menjadi seorang nabi dan rasul yang menegakkan Islam dalam diri keluarga dan masyarakatnya, justru respon dari orang-orang kafir yang tidak paham mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang majnun, Muhammad adalah orang yang gila. Ini satu kondisi yang tidak dipahami oleh seluruh manusia. Nabi Muhammad yang pada saat itu betul-betul terjamin diampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru kondisi itu tidak mampu tertangkap oleh seluruh manusia, sehingga beliau malah dijaz, diberikan tuduhan sebagai orang gila, penyihir, teroris dan lain sebagainya. Ini satu fakta bahwa ridho Allah ini bukan nikmat yang bisa dipahami oleh setiap manusia, hanya orang tertentu, orang-orang mukmin tentunya, yang bisa betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selain daripada tujuan dan narasi agung, kita memeluk agama Islam juga harus sampai kepada tujuan yang besar yang disebut narasi besar, ialah tiada lain adalah liyuzhirahu 'ala dini kullih. Karena akhirnya narasi besar ini harus terhubung kepada narasi agung. Artinya penegakan agama ini menjadi indikator yang kuat, menjadi pembuktian hujah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah secara dunia ini adalah ketika tegaknya dinul Islam. Belum di dunia, minimal di masyarakat. Di masyarakat masih belum tegaknya Islam, maka minimal di dalam keluarga.
Karena ketika tegaknya agama, disitulah Allah akan ridho. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Maka ketika agama Islam ini tegak dalam diri kita, maka Allah ridho kepada diri kita. Ketika agama Islam ini tegak dalam keluarga kita, berarti Allah sudah ridho kepada keluarga kita. Begitu pula kepada masyarakat bahkan dunia. Hadirin sahabat Habib TV rahimakumullah. Selain narasi besar dalam kita beralasan meyakini agama Islam, tentunya narasi kecilnya adalah bagaimana kita dalam memeluk agama Islam ini dibuktikan dengan beramal soleh. Bersemangat ketika menjalani kehidupan karena kita yakin kehidupan kita akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Seorang mukmin yang beramal baik, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, fa ulaika yadkhuluna jannah, ia akan mendapatkan balasan surga, wa la yuzlamuna naqira, dan ia tidak akan sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi narasi kecil kita. Artinya kita sebagai orang yang meyakini agama Islam, narasi agung besarnya adalah kita ingin mendapatkan ridho Allah di dunia maupun akhirat, dengan tentunya dibuktikan dengan mewujudkan narasi besar penegakan agama liyuzhirahu ala dini kulli, dan akhirnya dipraktekkan dengan narasi kecil, kita bersemangat dalam melakukan amal soleh. Ketika tidak memiliki itu semua, maka dalam menjalani agama ini kita akan kering. Bahkan kita akan dengan mudahnya hancurkan oleh narasi-narasi, atau dalam bahasa Al-Quran adalah wahyu-wahyu setan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 122. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Bahwa setan akan menurunkan wahyu, menurunkan narasi-narasi untuk liyutfi'u nurullah. Atau dalam ayat itu liyujadilukum, untuk mendebatmu, menyanggahmu, sampai pada akhirnya kita runtuh, hancur dalam menjalankan agama ini. Begitu pula narasi agung, narasi besar, dan narasi kecil ini harus juga kita terapkan dan kita dapatkan dalam melakukan berbagai ibadah yang lainnya. Apa narasi agungnya kita sholat, apa narasi besarnya kita melakukan sholat, dan apa yang menjadi narasi kecilnya kita melaksanakan sholat. Tanpa ada tujuan yang besar seperti itu, tanpa ada landasan dari narasi itu, maka jelas sholatnya tidak akan kuat, tidak akan khusyuk dan sebagainya. Begitu pula sedekah, saum, dan lain sebagainya. Ketika tidak memiliki narasi-narasi tersebut, maka akan hampa, akan kering dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya naudzubillah, kalau sampai ternyata dihancurkan oleh narasi-narasi setan yang hari ini merongrong kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan untuk pembangunan narasi ini bisa ditindaklanjut di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kehilafannya. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.